Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang, jujur aja, sering jadi sumber mimpi buruk buat banyak orang. Hah, apa tuh? Berbicara di depan umum. Entah itu presentasi di depan klien, pidato, atau bahkan sekedar mau kasih usul di rapat. Oh itu, rasanya jantung mau copot ya kadang-kadang. Betul. Tapi di sisi lain, ini tuh salah satu superpower paling penting di zaman sekarang. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar semua sumber yang ada, dan ini campur aduk ya, dari artikel motivasi, panduan korporat, jurnal akademis soal AI, sampai kerangka persuasi dari tahun 1930-an. Wow, lengkap sekali. Dan kita akan saring intisarinya khusus buat Anda. Kita akan bedah kenapa ini penting, gimana strateginya, apa kerangka rahasianya, dan, nah ini yang seru, bagaimana teknologi akan mengubah permainan ini. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih kita harus peduli? Kenapa harus susah payah lewatin rasa gugup itu? Pertanyaan bagus. Salah satu sumber dari Harvard Business Review itu kasih jawaban yang cukup menohok. Ternyata 85% kesuksesan karir Anda itu bukan dari keahlian teknis, Bukan dari jago coding atau analisis data. bukan, tapi dari yang namanya soft skills. Dan cara paling cepat buat pamerin soft skills itu, ya di atas panggung kan? Itu poinnya. Ini bukan lagi soal bisa ngomong, tapi soal membangun reputasi. Tepat sekali. Ini nyambung banget sama konsep personal branding yang juga dibahas. Di era sekarang, kemampuan Anda jelasin ide secara langsung itu jadi pembeda yang kuat banget. Persis. Dan ini bukan opini loh, ada datanya. Studi dari McKinsey menunjukkan korelasi langsung karyawan yang komunikasi baik cenderung lebih percaya diri. Oke, masuk akal. Dan rasa percaya diri ini bukan cuma perasaan, itu memicu mereka buat ambil peran lebih aktif, pimpin proyek, dan akhirnya ya dapat promosi. Efek domino gitu. Jadi ini semacam lingkaran positif ya. Makin berani kita bicara, makin percaya diri, terus performa jadi lebih baik, yang akhirnya bikin kita makin percaya diri lagi. Bener. Tapi ada angka yang lebih spesifik yang saya lihat dari sumber lain. Kayaknya ini menarik banget nih. Pasti Anda merujuk ke studi dari University of Southern California ya. Betul. Angka itu memang luar biasa. Mereka menemukan kalau pelatihan public speaking yang terstruktur itu bisa meningkatkan keterampilan komunikasi kita secara keseluruhan. Keseluruhan. Maksudnya bukan cuma pas di panggung aja. Bukan, termasuk dalam email, rapat, bahkan obrolan sehari-hari. Peningkatannya bisa sampai 70%. 70%. Itu angka yang gede banget. Jadi ini bukan cuma soal kelihatan jago, tapi beneran jadi lebih jago. Tepat. Pesan kita jadi lebih tajam, lebih jelas, lebih persuasif. Ini kayak melatih otot inti dalam dunia fitness. Kalau otot inti kuat, semua gerakan lain jadi lebih efisien. Wah, analogi yang bagus. Makanya, John J. Maxwell yang juga dikutip, bilang keberhasilan terbesar dalam hidup seringkali tergantung pada kemampuan kita untuk berbicara di depan orang lain. Ini bukan cuma soal info, tapi soal bangun koneksi. Oke, kita sudah yakin ini penting. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin keringat dinginnya. Gimana caranya? Hahaha, bagian praktisnya ya. Iya, karena tahu ini penting itu satu hal, tapi berdiri di depan puluhan pasang mata itu hal lain. Dari semua sumber, kayaknya semua setuju kalau ini bukan cuma soal kata-kata. Bukan sama sekali. Ini soal apa yang dilakukan tubuh kita. Bahasa tubuh? Betul, tapi fondasi dari segalanya sebelum kita ngomongin gerakan tangan atau kontak mata adalah persiapan yang matang. Klise, tapi penting ya. Terdengar klise, tapi sumber-sumber ini memecahnya jadi 3 hal konkret. Pertama, riset audiens. Siapa mereka? Apa masalah mereka? Oke. Kedua, struktur yang jelas. Awal, tengah, akhir. Ketiga, dan ini yang paling sering dilewatkan, gladi bersih. Bukan buat menghafal, tapi membiasakan alurnya. Dan pas hari H, disitulah bahasa tubuh mengambil alih. Nah, itu dia. Ada beberapa tips praktis nih. Misalnya postur. Berdiri tegak, bau terbuka. Ini bukan cuma soal etiket kan? Ada efek psikologisnya. Betul, ada istilahnya power pose. Penelitian menunjukkan postur seperti ini bisa menurunkan hormon stres, kortisol, dan malah meningkatkan testosteron. Jadi kita merasa lebih percaya diri dari dalam. Lalu soal kontak mata. Panduannya menarik juga. Katanya jangan menatap satu orang sahabat di depan. Iya, itu bikin yang lain merasa diabaikan. Tekniknya itu memindai ruangan secara perlahan, dari kiri ke kanan. Jadi seolah-olah kita ngobrol satu persatu dengan banyak orang.
Menciptakan ilusi koneksi personal ya. Persis. Terus soal gerakan tangan, aturannya sederhana. Gunakan dengan tujuan. Untuk menekankan poin, menghitung, jangan cuma gelisah di saku. Saya mau angkat satu bagian yang menurut saya berharga banget. Terutama buat yang merasa, saya kan introvert. Saya nggak cocok buat ini. Ada tips dari Susan Cain, penulis buku Quiet. Ah ya, itu bagus sekali. Tips pertamanya, jadilah diri sendiri. Ini simple, tapi dalam. Dia bilang, pembicara terbaik nggak harus yang paling lucu atau berapi-api. Bisa jadi sosok yang tenang, tapi memukau karena kontennya. Keaslian itu membangun kepercayaan. Audiens bisa merasakan mana yang asli, mana yang dibuat-buat. Tapi, bukankah ada resiko di situ? Misalnya di dunia korporat, jadi diri sendiri yang terlalu santai bisa dianggap nggak profesional. Gimana menyeimbangkannya? Pertanyaan bagus. Nah, disitulah tips kedua dari Cain masuk. Anggap ini seperti pertunjukan dan gunakan persona panggung. Maksudnya, jadi orang lain, jadi palsu? Bukan. Bukan jadi palsu. Pikirkan seperti ini. Anda tetap diri Anda, tapi versi yang paling fokus dan paling siap untuk berbagi. Malcolm Gladwell itu kan ngaku kalau dia pendiam, tapi di atas panggung, persona penceritanya aktif. Oh, jadi ini semacam kerangka berpikir yang membebaskan ya? Bukan kepribadian ganda, tapi menekan tombol mode performa. Betul sekali. Tips ketiganya adalah mengubah fokus. Jangan berpikir, semoga saya nggak malu-maluin diri sendiri. Pikiran yang paling umum. Ganti jadi, bagaimana saya bisa melayani audiens ini? Anggap presentasi Anda itu hadiah. Ketika fokusnya bergeser dari rasa takut dihakimi menjadi niat melayani, cemasnya seringkali berkurang drastis. Dan yang terakhir, yang paling praktis, tenangkan tubuh dulu. Katanya kalau pikiran panik, kita bisa menipu pikiran dengan menenangkan tubuh. Benar. Cain menyarankan beberapa hal aneh tapi efektif. Goyangkan tangan dan kaki, menguap lebar-lebar untuk oksigen ke otak, dan yang terpenting, tersenyum. Bahkan senyum palsu pun katanya bisa melepaskan endorfin. Betul. Itu menenangkan Anda dan sekaligus membangun jembatan nonverbal dengan audiens sebelum Anda ngomong sepatah kata pun. Oke, strategi tadi kan bagus ya untuk bangun kepercayaan diri. Tapi gimana kalau tujuannya bukan cuma ngasih info, tapi benar-benar membujuk orang? Pasti ada kerangkanya kan? Saya lihat ada formula dari tahun 1930-an yang katanya masih relevan banget. Ah, Anda ngomongin Monroe's Motivated Sequence? Nah, itu dia. Ini salah satu kerangka persuasi paling kuat. Yang bikin efektif adalah karena ia meniru cara alami pikiran manusia memecahkan masalah. Ada 5 langkah. Oke, coba kita bedah satu-satu. Langkah pertama. Langkah pertama, perhatian, attention. Lupakan basa-basi kayak, selamat pagi, nama saya. Anda harus rebut perhatian mereka dalam 30 detik pertama. Pakai apa? Statistik yang mengejutkan? Bisa. Atau pertanyaan provokatif, atau cerita pendek yang personal. Tujuannya cuma satu, bikin semua orang berhenti ngecek HP dan natap Anda. Oke, dapat perhatiannya. Terus? Langkah kedua, kebutuhan, need. Sekarang setelah mereka dengerin, tunjukkan pada mereka bahwa ada masalah. Ada sebuah luka yang perlu diobati. Dan buat masalah ini terasa nyata, mendesak, dan relevan buat mereka. Jadi kita bikin mereka merasa sedikit nggak nyaman dulu ya? Tepat. Baru kemudian kita tawarkan obatnya di langkah ketiga. Kepuasan. Satisfaction. Disinilah Anda menyajikan solusi Anda. Jelaskan secara konkret cara kerjanya. Tunjukkan bukti. Biar mereka berpikir, ini dia jawabannya. Persis. Lalu langkah keempat, yang sering terlewat, tapi mungkin paling kuat. Visualisasi. Visualization. Ini gimana maksudnya? Ajak audiens berimajinasi. Lukiskan 2 dunia. Dunia indah kalau solusi Anda diterapkan, dan dunia suram kalau mereka nggak ngapa-ngapain. Ini main di tingkat emosional, bukan cuma rasional. Dan yang terakhir, pasti ajakan bertindak. Betul. Langkah kelima, tindakan. Action. Berikan 1 atau 2 hal yang sangat spesifik, jelas, dan mudah dilakukan. Bukan, mari kita ubah dunia, tapi kunjungi situs ini atau bicaralah dengan manajer Anda besok. Ada contoh nyata yang dibahas nggak? Perdana Menteri India Narendra Modi pas awal pandemi COVID-19. Dia pakai urutan ini buat meyakinin lebih dari 1 miliar orang untuk melakukan lockdown mandiri. Wow, gimana dia melakukannya? Pertama, perhatian. Dia nggak mulai dengan perintah,
tapi melukiskan ancaman global, gimana negara maju aja kewalahan. Semua langsung fokus. Kedua, kebutuhan. Dia bawa masalah itu ke depan pintu rumah tiap warga. Ini bisa terjadi di lingkuran kita. Ketiga, kepuasan. Solusinya simpel, janta kurview. Tinggal di rumah sehari. Keempat, visualisasi. Dia gambarkan ini sebagai latihan yang mempersiapkan bangsa untuk tantangan lebih besar. Menciptakan gambaran bangsa yang bersatu. Dan kelima, tindakan. Ajakannya super spesifik. Hari Minggu, 22 Maret, dari jam 7 pagi sama 9 malam. Jangan keluar rumah. Jelas, terukur. Hasilnya? Kepatuhan yang luar biasa. Wow. Oke, dari strategi klasik, sekarang kita lompat ke masa depan. Sumber-sumber akademis kita ini ngebahas soal AI dan VR yang katanya lagi mengubah total cara kita berlatih public speaking. Betul, ini perkembangannya cepat sekali. Salah satu jurnal menjelaskan gimana VR itu jadi semacam gym untuk public speaking. Bayangin Anda pakai headset VR dan langsung ada di panggung auditorium penuh ratusan audiens virtual. Wah, jadi saya bisa simulasi presentasi di depan jajaran direksi yang terkenal galak tanpa harus beneran keringat dingin di depan mereka ya? Tepat. Dan yang lebih canggih, audiens virtual ini bisa diprogram. Mau yang suportif, bisa. Mau yang cuek, main HP dan menguap, bisa juga. Latihan yang brutal tapi efektif ya. Sangat efektif. Di sisi lain ada AI yang jadi pelatih pribadi kita. Nah, gimana cara kerjanya AI ini? AI bisa kasih umpan balik real time. Salah satu jurnal menjelaskan gimana AI menganalisis suara kita untuk mendeteksi tingkat stres. Mereka pakai berbagai parameter, kayak nada, intensitas, dan ada satu yang canggih namanya Tiger Energy Operator atau TEO. Tunggu. Tiger Energy Operator. Kedengarannya kayak dari film sci-fi. Itu apa maksudnya? Oke, bahasa sederhananya gini. Bayangin aja AI ini punya telinga super. Telinga kita mungkin baru bisa dengar suara kita getar pas kita gugup banget. Oke. Nah, TEO ini pada dasarnya cara AI mendeteksi getaran atau stres terkecil dalam aliran udara pas kita ngomong, bahkan sebelum kedengaran sama telinga manusia. Jadi AI bisa bilang, di menit ketiga tadi tingkat stres suaramu naik dikit. Detail banget ya. Tapi kayaknya ada juga sisi lainnya ya. Sumber yang sama juga ngebahas tantangan yang dibawa AI. Benar. Di balik efisiensinya, ada resiko. AI bisa menciptakan apa yang disebut keintiman semu. Sebuah chatbot mungkin diprogram pakai kata-kata empatik, tapi kan dia nggak merasakan apa-apa. Komunikasinya jadi terasa dingin dan mekanis. Persis, kehilangan sentuhan manusiawi. Jadi kita bisa jadi komunikator yang lebih sempurna secara teknis, tapi malah kehilangan esensi manusianya. Dan itu belum ngomongin soal bias. Saya jadi ingat sistem rekrutmen Amazon yang ternyata diskriminatif ke pelamar perempuan. Itu contoh yang sempurna. AI itu kan belajar dari data yang kita kasih. Kalau datanya bias, ya hasilnya bias. Bayangin, AI pelatih pidato yang dilatih cuma dari data pembicara satu budaya. Bisa-bisa dia menghukum gaya bicara yang beda, padahal itu kan sumber keunikan seseorang. Jadi, kesimpulannya, teknologi ini pedang bermata dua ya. Di satu sisi, alat yang luar biasa untuk latihan, untuk dapat umpan balik objektif. Tapi di sisi lain, elemen inti manusia, koneksi emosional yang tulus, empati, keaslian, itu tetap nggak tergantikan. AI bisa mengoptimalkan penyampaian, tapi nggak bisa menciptakan hubungan. Tepat sekali. Teknologi itu pelatih yang hebat, tapi bukan pengganti pembicaranya. Oke, sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Kita mulai dari mengapa public speaking itu aset karir, lalu membedah strategi praktis soal bahasa tubuh dan manajemen gugup. Bahkan untuk kaum introvert. Betul. Kita juga bongkar kerangka persuasi yang umurnya hampir seabad tapi masih ampuh, dan diakhiri dengan melihat gimana VR dan AI jadi arena latihan baru. Kalau ditarik benang merahnya dari semua ini, ada satu pesan utama yang menurut saya sangat memberdayakan. Apa itu? Public speaking itu keterampilan yang bisa dipelajari, bukan bakat bawaan yang misterius. Ini kayak belajar nyetir mobil atau masak. Awalnya canggung, menakutkan, tapi dengan persiapan dan latihan yang konsisten, semua orang bisa jadi jauh lebih baik. Pesan yang sangat bagus untuk menutup pembahasan kita. Sebelum kita benar-benar selesai, saya mau tinggalkan satu pemikiran buat Anda renungkan. Silakan. Mengingat AI sekarang bisa analisis suara kita buat deteksi emosi, bantu kita susun kalimat paling persuasif, dan VR bisa simulasikan audiens yang sempurna, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya arti dari komunikasi yang otentik di masa depan?
Saat Anda dengerin seorang pembicara hebat, gimana Anda bisa tahu kalau Anda lagi terhubung dengan seorang manusia atau dengan sebuah pertunjukan yang sudah dioptimalkan sempurna oleh algoritma? Pertanyaan yang dalam. Ini adalah pertanyaan yang akan semakin relevan. Coba Anda pikirkan.